Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yaitu penyakit malaria. Tapi sebelum kita lanjut, adapun teman kelompok saya, yang pertama Saudara Samuel Mapada, yang kedua Saudari Stevi Lorentika Sirenden, yang ketiga Saudari Madona Esania, yang keempat Rinaldi Christian Tandiabang, yang kelima Saudari Nita Ningsi Rahayu, dan saya sendiri Alessandro Yakobus Lanu, Saudari Kristi Anggela Gladiola, serta Saudari Anastasia. Untuk lebih lanjutnya membawakan materi malaria adalah penyakit infeksi disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium yang menyerang sel eritrosit, ditandai dengan gejala berupa demam, menggigil, anemia, dan splenomegali dalam kondisi akut ataupun kronis yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Malaria masih menjadi masalah kesehatan global, terutama di kawasan tropis dan subtropis, negara berkembang sampai saat ini. World Malaria Report 2015 menyatakan bahwa penyakit malaria telah menyerang 106 negara di dunia. Pada tahun 2016 ditemukan 206 juta kasus baru malaria dan 445.000 kematian. Wilayah Afrika menyumbang sebagian besar kasus malaria global, sekitar 90%. Diikuti oleh wilayah Asia Tenggara sekitar 7%, dan Mediterania Timur sekitar 2%. Angka kematian akibat malaria tahun 2015 di wilayah Asia paling tinggi berada di India dengan jumlah 384 jiwa. Sedangkan Indonesia berada pada posisi kedua dengan jumlah 157 jiwa. Menurut WHO, angka morbiditas dan mortalitas akibat malaria cenderung menurun pada periode 2005 sampai 2015. Meskipun demikian, masih ada lebih kurang 3,2 miliar jiwa atau hampir separuh penduduk dunia beresiko tertular penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit yang dihindari karena membahayakan. Malaria menjadi salah satu penyakit yang bisa mengakibatkan komplikasi pada pengidapnya jika tidak diatasi dengan tepat waktu. Umumnya, gigitan nyamuk yang dialami hanya bentol-bentol pada kulit. Namun ini berbeda jika seorang digigit oleh nyamuk Anopheles betina. Nyamuk ini menjadi perantara penyebab penyakit malaria. Definisi penyakit berbasis lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi atau morfologi suatu organ tubuh yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Apa itu malaria? Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan dari gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Malaria juga merupakan penyakit yang lebih umum ditemukan di wilayah-wilayah atau negara-negara yang beriklim tropis dan subtropis. Berdasarkan data dari WHO, diperkirakan ada 219 juta kasus yang terjadi di 87 negara pada tahun 2017. Epidemiologi malaria, di mana epidemiologi malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium. Nah, malaria pada manusia ini dapat disebabkan oleh P. malariae, P. vivax, P. falciparum, dan juga P. ovale. Nah, malaria dapat ditularkan secara langsung melalui transfusi darah atau jarum suntik yang tercemar darah serta dari ibu hamil kepada bayinya.
Dalam epidemiologi malaria ada 3 faktor yang harus selalu diperhatikan dan diselidiki hubungannya, yaitu yang pertama host atau manusia, agen atau penyebab penyakit, dan juga environment atau lingkungan. Adapun gejala malaria yang dapat dirasakan oleh penderita malaria itu sendiri diantaranya demam yang disertai dengan menggigil, di mana tubuh dapat mencapai suhu 40 derajat Celcius. Demam dapat disertai dengan kejang, kisaran waktu 15 sampai 1 jam, dan suara dua rasakan kepala, berkeringat yang berlangsung selama 2 sampai 6 jam, dan tubuh suara dua akan merasa lemas, pegal linu, dan gejala anemia atau kurang darah serta mual atau muntah. Namun dari beberapa gejala tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan mutlak, dikarenakan setiap orang memiliki gejala yang bervariasi antar manusia dan antar plasmodium. Kemudian kita beralih ke patofisiologi malaria yang berkaitan dengan siklus eritrositik parasit, di antaranya siklus exoeritrositik dan siklus eritrositik, dan yang terakhir siklus Faktor risiko penyakit malaria. Saat ini program malaria dihadapkan pada tantangan perubahan epidemiologi, peningkatan populasi malaria yang diimpor dan kelompok berisiko tinggi, tidak lagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi lebih kaitkan dengan risiko faktor demografi dan pekerjaan, khususnya dalam lingkup lokal. Malaria umumnya ditemukan di tempat-tempat terpencil atau sulit dijangkau, tepatnya di negara-negara ekonomi rendah dan berkembang. Pertama, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, penggunaan obat anti nyamuk, kandang hewan, negara dengan ekonomi rendah. Pencegahan dan pengobatan malaria. Yang pertama, pencegahan. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Oleh karena itu, pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Berikut tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Yang pertama, gunakan kelambu ketika tidur. Yang kedua, memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang saat beraktivitas. Yang ketiga, hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Yang selanjutnya, lakukan langkah 3M. Yang pertama, menguras penampungan air. Yang kedua, mengubur barang bekas. Dan yang ketiga, mendaur ulang barang bekas. Selanjutnya, gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung DEET. Yang selanjutnya, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Dan terakhir, rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Selanjutnya, pengobatan malaria. Pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ICT atau obat kloroquine. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini, ditambahkan juga obat Primaquine. Sedangkan, untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum, dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan derajat gejala berat, penderita akan dirawat di ICU atau Intensive Care Unit dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Sekianlah hasil